Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang Aku dengar-dengar begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja Senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apa nih? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Nggak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei, Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Nggak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang,
Gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu. Jane, hei kamu, jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu. Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya sayang? Ibu. Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, enggak boleh dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya? Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu? Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak aku mau kena ngomong kosongmu, bocah? Jangan harap kamu. Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, ku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu nggak mau aku dekat-dekat mereka lagi. Oke, aku nggak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Nggak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Hei, sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke.
Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo, Kapten. Ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu gak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita, kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku nggak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jane, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Nggak seperti seseorang yang mungkin nggak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang. Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar. Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah kau paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan. Maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet. Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Chris. Pak Chris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku,
kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Kris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku, dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku. Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja Oh, untuk... sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Kris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu nggak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jen. Pak Kris, sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sial. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shoot. Sial. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini. Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2, penembak kelas A. Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Ini tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya, kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu gak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Ned, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Hah,
Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Ned Foster, isi dan bersiap. Itu Ned Foster. 15 dari 15, kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru. Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah so hebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jane akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan. Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jane, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Coba kalian lihat, dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl nggak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya? Lihat, Jundang itu kayaknya udah nggak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata? Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar.
Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja, aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang Aku dengar-dengar begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apa nih? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Nggak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei, Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Nggak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu nggak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu. Jane, hei kamu, jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu.
Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya sayang? Ibu. Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, nggak boleh dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya? Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu? Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak aku mau ngomong kosongmu, bocah? Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, ku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu nggak mau aku dekat-dekat mereka lagi? Oke, aku nggak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Gak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Hei, sayang. Kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke, Oke, aku sayang kamu. aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo, Kapten. Ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu,
Kamu nggak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, dia yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hey, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku nggak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jane, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti, meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Nggak seperti seseorang yang mungkin nggak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang. Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah kau paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Nggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan. Maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet. Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Chris. Pak Chris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Chris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur.
Dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku, dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku. Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja Oh, untuk... sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Chris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu nggak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jen. Pak Chris, sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sial. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shoot. Sial. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini. Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2, penembak kelas A. Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Ini tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya? Kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Ned, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Hah. Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku.
Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Ned Foster, isi dan bersiap. Itu Ned Foster. 15 dari 15, kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru? Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah sehebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jen akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan. Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jen, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Coba kalian lihat, dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl nggak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya? Lihat, Jundang itu kayaknya udah gak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata? Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau!
Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shot. Sial. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini. Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2, penembak kelas A. Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Ini tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya? Kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Ned, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Ned Foster, isi dan bersiap. Itu Ned Foster. 15 dari 15, kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa satu peluru. Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan satu peluru untuk jatuhkan dua target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah so hebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jen akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan. Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat.
Jen, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Coba kalian lihat, dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl nggak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. 17. Apa maksudnya? Lihat, Jundang itu kayaknya udah nggak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata?